Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih selalu bersama dengan kita, memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan lahir dan batin kita, dan kita gunakan itu untuk takarrub atau mendekatkan diri kepadanya. Pada malam hari ini kita akan masuk pada surat yang ke-16 ayat 91 sampai 95. Surat 16, surat An-Nahl ayat 91 sampai 95. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safai Saleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kita ayat-ayat suci Al-Quran surat An-Nahl, surat 16, ayat 91 sampai 95. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safai Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadil Ustadz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أن تكون أمة هي أربى من
إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة إنما يبلوكم الله وليبينن لكم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا تتخذوا أيمانكم بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء فتزل قدم بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم بما ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله
Mari kita panjatkan puja ala Rasulillah ala Rasulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Mewakili seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Sholeh dari Singapura, yang telah membantu kita membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT. Semoga apa yang beliau bacakan tadi menjadi perantara beliau kepada Allah SWT untuk lebih dekat kepadanya. Telah mendapatkan tempat yang semulia-mulianya di sebelah kanan. Ya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Begitu juga jemaah semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan bacaan tersebut Allah senantiasa memberkahi kehidupan semuanya, lahir ataupun batin, pribadi ataupun keluarga. Amin, amin. Kita teruskan surat An-Nahl, surat yang ke-16. An-Nahl artinya lebah. Surat ini turun di Mekah, maka kita sebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 128 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-95. Kita mulai atau kita ulangi dari ayat 90. Ayat terakhir kemarin kita baca ayat 90. Ayat ini sangat terkenal karena dibaca oleh khotib-khotib Jumat di mimbar-mimbar masjid. Sebelum mereka turun dari mimbar, mereka membaca ayat 90 tersebut. Sehingga perlu kita membahasnya lebih jauh, karena pada pertemuan yang lalu kita tidak ada waktu untuk membahasnya lebih jauh. Maka mari kita mulai dari ayat 90. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan. Keadilan ini pada semua kalangan. Jadi kita semuanya bisa berbuat adil. Kita bisa berbuat adil pada lingkungan kita. Misalnya kita seorang suami bersikap adil kepada anggota keluarga kita. Kita seorang ibu, kita berlaku adil kepada anak-anak kita. Kita seorang pimpinan, berlaku adil kepada bawahan kita. Bahkan kita sendiri pun harus berlaku adil kepada diri kita. Tubuh kita, jiwa kita perlu kita sikapi dengan adil. Betapa banyak orang yang tidak bisa bersikap adil pada dirinya. Apabila kita tidak mampu memenuhi kepentingan diri kita, dengan sengaja, maksudnya tidak berusaha untuk memenuhinya, maka itu bersikap tidak adil kepadanya. Dan lawan daripada adil itu adalah zalim. Makanya kalau ada adil kepada diri sendiri, ada juga zalim kepada diri sendiri. Makanya ada doa Rabbana zalamna anfusana atau inni kuntu minaz zalimin. Jadi saya telah menzalimi diriku. Jadi kalau ada zalim pada diri, ada juga adil pada diri. Jadi ini adalah perintah pertama, adalah berbuat adil. Kata para ahli, kita tidak bisa berbuat adil kalau tidak dimulai dari pikiran. Jadi keadilan itu dimulai daripada pikiran. Nah, ketika masih di pikiran, bukan keadilan namanya, tetapi al-haq, kebenaran. Makanya nanti kita lihat ayat-ayat tentang keadilan, terkadang disebut dengan al-haq. Karena kalau sudah dilakukan keluar terhadap lingkungan namanya adil. Tapi dimulai dari pikiran namanya al-haq. Jadi bisa dikatakan ketika masih dalam pikiran, ketika masih berbentuk pengetahuan, namanya hak, kebenaran. Dan begitu kebenaran itu diwujudkan dalam bentuk tindakan sosial, maka berubah menjadi keadilan. Jadi kalau diubah menjadi tindakan sosial, dalam pergaulan namanya keadilan. Nah, disinilah kita lihat bahwa keadilan itu adalah
bergaul sosial. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak boleh menyendiri. Islam itu harus selalu bersama dengan masyarakat. Innallaha ya'muru bil adli. Sungguhnya Allah merintahkan untuk berbuat adil. Di dalam Al-Quran ayat ini, kata adil ini beberapa kali muncul, kalau tidak ya dengan al-haq tadi, ataukah dengan kata lain misalnya al-qist. Al-qist juga menggunakannya. Coba kita lihat beberapa ayat berikut ini. Kita lihat dulu dari surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian antu'addul amanati, untuk menunaikan amanat. Jadi amanah harus ditunaikan. Ila ahliya, kepada yang berhak. Arti amanah itu kan ada pemiliknya. Kalau misalnya kita dititipkan harta benda anak yatim, maka tentu yang berhak adalah anak yatim tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian menegakkan hukum di antara manusia, kata menegakkan hukum di sini jangan kita bayangkan hanya hukum pidana dan perdata, tapi termasuk melakukan penilaian. Menyebut orang salah, menyebut orang baik, itu harus berdasarkan keadilan. Wa idza hakamtum, apabila kalian menegakkan hukum bainan nas, di antara manusia, antahkum bil adl, harus dengan menegakkan hukum dengan adil. Misalnya kita memberikan apresiasi kepada orang yang tidak pantas diapresiasi. Nah, itu akan merusak nanti sistem sosial. Kita memberikan apresiasi kepada orang yang seharusnya dihukum. Itu namanya tidak adil. Ataukah kita memberikan hukuman kepada orang yang seharusnya diapresiasi. Nah, itu akan melahirkan ketidakadilan. Dengan demikian, menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat secara umum bisa juga disebut dengan meritokrasi. Jadi meritokrasi itu artinya apa? Kita berikan hak kepada orang yang berhak dan tidak memberikan hak kepada yang tidak berhak, atau memberikan sesuatu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kita sering mengangkat di tempat ini ada orang yang punya andil dalam kehidupan kita, entah dalam makan minum kita, entah dalam keamanan kita, entah dalam ilmu pengetahuan kita, dan sebagainya, tapi kita tidak berikan sesuatu kepadanya, haknya. Tapi ada orang yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita berikan sesuatu kepadanya. Contohnya pengemis di jalan-jalan. Kita memberikan sesuatu yang gampang kepada mereka, padahal tidak punya hubungan apa-apa. Bahkan kita tidak tahu bahwa mereka itu pengemis beneran atau bukan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan kezaliman sosial, ketidakadilan. Ya. Harusnya kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang yang punya merit, yang punya jasa kepada kita. Misalnya kita naik Gojek, ya, naik ojek lah, atau semacamnya. Ya, tukang ojek itu kan tidak seberapa dapatnya setiap hari. Kita sudah deal sama dia, misalnya Rp15.000. Ya nanti kalau kita turun bisa kita kasih dia 17.000 misalnya, kasih fee 2.000. Nah itu cocok karena dia ada jasa, ada perbuatan. Nah kalau semua orang melakukan seperti ini, nanti orang rajin bekerja. Tapi ada orang misalnya tukang ojek kerja keras, tidak dapat apa-apa dari kita. Sementara orang yang tidak kerja apa-apa, cuma mengemis di jalan dapat banyak. Ini akan melahirkan apa? Masyarakat pengemis. Ya. Semua nanti orang akan berpikir mengemis atau berpikir apatis namanya. Oleh sebab itulah kita harus mendidik masyarakat kita untuk meritokrasi. Caranya bagaimana ini? Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Apabila kamu memberikan penilaian kepada manusia, siapa yang berhak dapat apresiasi dan siapa yang berhak mendapatkan hukuman. Ingat, yang namanya hukuman tidak selamanya penjara, tapi hukuman sosial. Ya. Hukuman sosial itu artinya apa? Jangan berikan sesuatu kepada yang tidak berhak. Karena kalau kamu memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak, dia nanti akan selalu menjadikan itu alasan untuk tidak melakukan kewajiban. Karena hak itu kan ada setelah ada kewajiban. Ingat, hak itu muncul setelah ada kewajiban. Ya. Jadi wa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl, menegakkan hukum dengan cara yang adil. Ya. Dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Sungguhnya Allah adalah sebaik-baik
pemberi pelajaran kepada kalian dengan mengajarkan keadilan itu. Ya. Jadi artinya apa? Ajaran yang paling baik Al-Quran, kira-kira begitulah. Jadi kalau ingin berbuat seadil-adilnya, selalulah bertindak based on Al-Quran, berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak berdasarkan Al-Quran, pasti ada salahnya, sesedikit apapun. Maka sedapat mungkin kita dipandu oleh Al-Quran. Karena dikatakan, Inna Allah ni'imma ya'idukum bihi. Pelajaran terbaik itu adalah dari Allah SWT melalui kitab sucinya. Inna Allah kana sami'an basira. Kenapa Allah presisi di dalam menentukan keadilan kepada hamba-hambanya? Karena dia Allah itu adalah sami'an basira, maha mendengar lagi maha melihat. Surat An-Nisa juga ayat 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu jadilah qawwamina, penegak-penegak bil qisti, keadilan. Syuhada, kesaksian. Maksudnya, jadilah penegak kesaksian dengan adil. Jadi begitulah syuhada bil qisti sebetulnya. Jadi jadilah penegak-penegak, pelaksana kesaksian. Jadi kesaksian itu harus diwujudkan, dilakukan, tapi dengan adil. Apa itu adil? Itu tadi, yang berhak mendapatkan haknya dikasih, tapi yang berhak mendapatkan hukuman, ya jangan dikasih haknya. Jadi dengan demikian, selalu dalam kehidupan sosial kita itu ada namanya reward and punishment. Ada rewardnya, ada punishmentnya. Yang berhak mendapat reward, yang berbuat, yang bertindak, yang berikhtiar. Sedangkan dapatkan punishment, iya mereka tidak berbuat, tidak punya partisipasi sosial. Nah seperti itu. Kalau dia tidak punya partisipasi dalam kehidupan, ya tidak pantas mendapatkan reward, justru punishment. Punishment itu tidak berarti mau dilempar batu, tidak berarti dimasukkan dalam penjara, enggak. Tapi kalau dia tidak mendapatkan sesuatu karena dia tidak berusaha, nah itu punishment bagi dia. Punishment bagi dia tidak akan dapat sesuatu, maka dia akan kesulitan dalam hidupnya dan akhirnya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Tapi sebaliknya, kalau diberikan sesuatu kepada yang tidak berhak, sedangkan yang berhak tidak diberikan, nah akhirnya nanti yang berhak tapi tidak diberikan itu akan menjadi apatis. Apatis artinya menjadi tidak punya semangat lagi untuk apa lagi berbuat, itu tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Sebaliknya, orang-orang yang kerjanya cuma modalnya pakaian lusuh, berdiri di perapatan jalan, bisa dapat banyak, bisa dapat ratusan ribu setiap hari. Nah kalau begitu akhirnya menjadi pengemis saja. Inilah yang menyebabkan, mohon maaf, kenapa bangsa-bangsa Islam, tidak semuanya, banyak sekali yang mentalnya mental pengemis. Dan ini yang menyebabkan mukawamah tidak bisa terlalu kuat. Ya. Untuk menjadi kuat harus produktif, harus mampu melakukan kerja-kerja inovatif, produktif, yang menghasilkan, yang bisa ditukar dengan orang lain, akhirnya kemudian bisa menjadi dapat banyak. Nah, ini yang disebut dengan masyarakat produktif inovatif. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu, artinya walaupun merugikan dirimu sendiri. Coba bayangkan. Jadi walaupun merugikan diri kita sendiri. Ya. Awil walidaini, ataukah merugikan orang tua sendiri. Walakrabin, atau merugikan keluarga, kerabat. Jadi sedemikian pentingnya namanya keadilan di sini. Walaupun itu merugikan diri kita sendiri. Ya. In yakun ghaniyan, kalau orang itu kaya, maksudnya orang yang salah itu kaya, kita harus tetap mengatakan dia salah. Atau fakiran, atau fakir. Kenapa? Karena biasanya kepada orang kaya kita tidak berani mengatakan dia salah, karena takut nanti tidak dapat apa-apa dari kekayaannya. Sedangkan kalau dia fakir, kita kasihan. Nah, penyebab kenapa banyak orang yang terjerembab di dalam ketidakadilan kaitannya dengan masyarakat dan fakir ini, karena dia kasihan. Padahal kasihan itu adalah irasional. Kasihan itu sebetulnya keluar daripada akal sehat. Ya. Ada orang tertipu banyak oleh orang yang dia percaya, bahkan mohon maaf dia ustadznya. Kenapa kamu tertipu? Nggak enak, dia kan ustadz sana. Kata-kata nggak enak itu kan kasihan. Jadi selalu harus menegakkan kebenaran sesuai dengan proporsinya. Jadi au fakiran fallahu aula bihima. Maka Allah lah yang lebih berhak daripada keduanya. Allah lebih kita takuti tidak dapat rezeki daripada orang kaya. Allah yang patut kita kasihani daripada Allah seandainya boleh dikasihani. Kenapa? Allah lah yang menjadi sumber segala kehidupan kita.
Jadi Allah fallahu aula bihima. Fala tattabi'ul hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti rasa, tapi ikuti rasio. Anta dulu dalam menegakkan keadilan. Jadi al-qisti tadi di sini adalah keadilan ini, anta dulu. Jadi kalau mau menegakkan keadilan tidak boleh mengikuti perasaan hawa nafsu. Iya. Wala tattabi'ul hawa anta dulu. Makanya jemaah sekalian berbahagia, saya secara pribadi tidak setuju dengan pendapat sekarang mengatakan bahwa pesantren yang roboh di Jawa Timur itu harus dibangun dengan APBN. Sudah salah kok dibantu. Ya, kan harusnya diselesaikan hukumnya. Kalau misalnya dia dibantu, ya semua pesantren harus dibantu. Bukan hanya itu. Karena kalau misalnya dibantu, apa yang terjadi? Nanti orang pesantren akan membangun ugal-ugalan lagi ala kadarnya. Biar roboh dibantu sama negara, kan begitu. Jadi ini bukan meritokrasi kalau seperti ini. Ya. Jadi tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Jelas ada korban di sana, anak orang 67 orang. Ingat jemaah sekalian, satu orang saja nyawa melayang. Dalam Islam tidak boleh kita mengatakan cuma satu orang. Tidak boleh menggunakan kata cuma. Jadi dalam Islam tidak boleh kita katakan nggak apa-apa, yang korban kok cuma satu orang. Yang meninggal cuma satu orang. Tidak bisa. Kenapa? Karena dalam pandangan Al-Quran, satu orang sama dengan seluruh manusia. Ayatnya dalam surat Al-Maidah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang tanpa orang itu melakukan membunuh orang lain juga tanpa kisas atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah atau sama nilainya dengan membunuh seluruh manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Membunuh satu orang sama membunuh seluruh manusia. Jadi tidak bisa kita katakan korbannya cuma satu. Kalau manusia tidak bisa kata cuma. Ya. Jadi fala tattabi'ul hawa anta adilu. Jangan mengikuti hawa nafsu kalau ingin menegakkan keadilan. Wa in talu autoridu, apabila kalian memutarbalikkan kata-kata lip service saja, autoridu atau sengaja menentang keadilan tersebut, kesaksian yang benar itu, ketahuilah fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah itu terhadap apa yang kalian kerjakan itu tahu. Allah tahu semuanya. Ini surat An-Nisa. Kita di surat Al-Maidah ayat 8. Ayatnya mirip. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu jadilah qawwamina, penegak-penegak semata-mata karena Allah, syuhada, kesaksian bil qist, dengan adil. Artinya kita melihat masyarakat dengan adil, bukan dengan tidak adil. Berkali-kali kita sampaikan di sini sebagai pembelaan kita kepada orang yang pantas diapresiasi tapi tidak diapresiasi, yaitu betapa banyaknya di Indonesia ini guru-guru honorer berjalan kaki dari rumah sampai beberapa kilometer pergi mengajar setiap pagi, dari pagi sampai siang, berdiri di depan kelas dari pagi sampai siang, mengajar, mencerdaskan anak-anak bangsa. Tetapi honorernya berapa? Cuma 250.000, itu pun diterima per 3 bulan. Ingat, 250.000 diterima per 3 bulan. Padahal di pedalaman-pedalaman, ya, terpencil. Sementara pengemis tidak berbuat apa-apa, cuma modalnya wajahnya dibikin memelas, atau kakinya dibuat kaki palsu. Setelah itu menegakkan orang kasih begitu gampang. Kan ini artinya masyarakat kita sendiri yang menciptakan masyarakat yang rusak, karena ini namanya tidak meritokrasi. Ya. Ingat, ketika masyarakat kita tidak ciptakan meritokrasi, maka sangat mungkin yang tercipta apa? Masyarakat kleptokrasi. Dan ini yang terjadi sekarang di Indonesia. Apa namanya masyarakat kleptokrasi? Kalau kita tidak mencuri, kita akan disingkirkan. Kalau kita tidak korup, kita akan disingkirkan. Jadi dimanapun kita bergabung harus minimal diam terhadap korupsi. Kalau tidak mau ikut, apalagi menegur, kita akan tersingkir. Kita akan tersingkir. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, ini namanya masyarakat kleptokrasi. Ya. Seperti yang pernah kita dengarkan, petani yang memperbaiki bisa menemukan varietas padi unggul di Aceh sana, tetapi karena dianggap bisa merusak sesuatu yang sudah biasa terjadi di birokrasi yang bersangkutan, makanya ditangkap.
Ini tidak meritokrasi namanya, tapi ini namanya kleptokrasi. Ya. Masyarakat kleptokrasi itu masyarakat mencuri, klepto itu mencuri. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran mengatakan syuhada, kesaksian lillah semata-mata karena Allah, bil qisti, dengan seadil-adilnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah engkau melakukan kejahatan, perbuatan dosa, perbuatan buruk kepada satu kaum hanya karena kamu tidak senang kepada orang itu dengan cara Allah tadi lu berbuat tidak adil. Artinya janganlah engkau berbuat tidak adil kepada suatu kaum yang kamu sendiri secara pribadi tidak suka. Kan kaum ini komunitas, terkadang kita tidak suka rasnya orang, warna kulitnya orang, dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak suka, ya tidak suka itu secara pribadi, tapi jangan sampai ketidaksukaan itu melahirkan ketidakadilan. Walaupun kita tidak suka, tetap harus berbuat adil. Dalam konteks inilah keadilan ketika di kepala namanya kebenaran. Dan dikatakan kebenaran itu harus diungkapkan walaupun pahit. Ya. Jadi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, dilu berbuat adillah. Ya, dilu berbuat adillah, tegakkanlah keadilan. Jadi perintah lagi mirip dengan ayat yang kita bahas tadi. Innallaha ya'muru bil adli. Ini ayat dilu bersikap adillah. Bersikap proporsional lah. Huwa aqrabu littaqwa, karena bersikap adil itulah perbuatan yang paling dekat kepada takwa. Ingat, berbuat adil itu adalah perbuatan paling dekat kepada takwa. Huwa aqrabu littaqwa, itu adalah perbuatan lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah tahu apa yang kita kerjakan. Terakhir, surat As-Sad. Ini kita sebut tadi dengan hak. Keadilan ketika masih dalam konsep namanya kebenaran. Ini adalah ayat tentang Nabi Daud. Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, sungguhnya kami melantik, mengangkat kamu sebagai khalifah di muka bumi. Karena kamu khalifah, fahkum bainan nasi bil haqqi. Maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan benar. Jadi maksudnya apa? Fahkum bainan nasi bil adli. Fahkum bainan nasi bil qisti. Jadi ada 3 kata yang cocok di sini. Yang pertama adalah fahkum bainan nasi bil qisti bisa. Fahkum bainan nasi bil adli bisa. Fahkum bainan nasi bil haqqi, ini dipakai dalam ayat ini. Sama tadi. Kalau ingin menegakkan hukum dengan benar, ataukah dengan adil, wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan kalah oleh perasaan. Wala tattabi'il, jangan kalah oleh perasaan. Ya. Karena kalau kalah oleh perasaan, ya udah, sistem sosial akan kacau. Ketika sistem sosial akan kacau, apa yang terjadi kira-kira? Contohnya, kita semuanya karena terintimidasi oleh orang-orang yang suka memalak, meminta-minta dengan paksa, atau kamu memberikan gestur paksa. Terkadang tidak maksa, tapi ada gestur paksa. Ya. Misalnya memasang wajah sangar, misalnya memasang wajah kasar, keras. Akhirnya kemudian kita takut, kita kasih. Apa yang terjadi kemudian? Lahirlah banyak masyarakat kelompok yang melakukan pemalakan. Apa yang terjadi dengan ini nantinya? Hukum tidak berjalan. Hukum diambil alih oleh orang-orang yang justru tidak berada pada level hukum. Apa yang terjadi? Terjadi ketidakpastian hukum. Terjadi ketidakpastian sosial. Ketika terjadi ketidakpastian sosial dan hukum, apa yang terjadi? Tidak akan ada investor yang mau menginvestasikan uangnya, baik di dalam atau di luar negeri. Ketika tidak ada investor yang mau menginvestasikan uangnya di dalam atau di luar negeri, apa yang terjadi? Yang terjadi pengangguran meningkat, ujung-ujungnya semuanya korban. Dan inilah menyebabkan kita lihat kenapa semakin baik hukumnya suatu negara, semakin banyak investasi di sana. Semakin buruk penegakan hukum di suatu negara, semakin malas investasi masuk. Inilah menyebabkan apa yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, antara Indonesia dengan Vietnam sekarang. Masalahnya di mana? Masalahnya pada hukum, ketidakpastian yang terjadi. Ada ketidakpastian karena kita sudah bayar ini, bayar itu, dipalak lagi. Ya. Bayangkan kita cuma masuk beli di dalam toko 1 botol air mineral harganya Rp2.000. Kita keluar harus bayar lagi parkir liar, juga minimal Rp2.000. Kalau bawa mobil Rp5.000, kan menjadi mahal jadinya.
Jadi ini menyebabkan tatanan sosial menjadi tidak bagus. Tatanan sosial menjadi rusak. Ya. Coba kalau bersepakat semuanya tidak melakukan itu, maka hilanglah itu semuanya di masyarakat. Dan juga pemerintah negara melakukan tugasnya itu benar-benar menjadi menegakkan hukum, law enforcement. Kalau enggak, ya terjadi ketidakteraturan, sehingga kemudian orang malas investasi. Jadi wala tatabil hawa fayudillaka an sabilillah. Karena kalau kamu yang mengikuti hawa nafsu, pasti kamu akan disesatkan. Ini jelas. Mengikuti perasaan, pasti akan disesatkan dari jalan Allah. Jadi ingat Bapak Ibu semuanya, kalau kita melakukan sesuatu, jangan karena perasaan. Jangan karena rasa, tetapi karena rasio. Ya. Jangan karena rasa, tapi karena rasio. Ya. Fayudillaka an sabilillah. Innalladzina yadilluna an sabilillah, sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, maka apa kata Allah? Lahum adzabun syadid, bagi mereka mendapatkan azab yang syadid, yang keras. Artinya kalau kita bawa kepada sosial, kalau masyarakat itu tersesat karena mengikuti perasaan tadi, maka masyarakat itu akan menderita. Tingkat pertumbuhan ekonominya sangat rendah, kekacauan sosial akan merajalela. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak aman dan tidak nyaman. Ketika tidak aman dan tidak nyaman, bukan hanya investasi yang tidak mau masuk, tapi juga wisatawan mancanegara tidak mau masuk. Tidak ada perputaran menjadi lambat. Ya. Jadi inilah, coba Bapak sekalian baca berita-berita terakhir, yang paling tinggi pemasukan devisa negaranya di sekitar kita di Asia Tenggara sekarang adalah Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Indonesia rendah. Jadi Al-Quran mengatakan, innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Bagi mereka pasti mendapatkan azab di sini, hukuman yang keras, penderitaan. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sekecil apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, beberapa ayat. Banyak lagi ayat, tapi kita ambilkan 4 ayat saja berkenaan dengan berkenaan dengan ini, keadilan ini. Jadi innallaha ya'muru bil adli, baru kemudian setelah adil ditegakkan baru al-ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi makanya kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tidak ada ihsan kalau tidak ada keadilan, karena keadilan dulu. Apa di antara ihsan? Ya peace, kedamaian. Makanya kita katakan no justice, no peace. Kalau tidak ada keadilan, ya tidak ada kedamaian. Jadi harus mulai dari keadilan dulu. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba, dan memberikan kepada kerabat, ya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan bertindak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Caranya tadi, jangan mengapresiasi orang yang melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Kalau kita mengapresiasi orang berbuatan fahsya dan munkar, ya justru akan memperbesar perbuatan fahsya dan munkar. Apa di antaranya fahsya? Itu tadi, premanisme dan sebagainya. Wal bagi dan kedurhakaan. Yaidukum, itulah caranya Allah mengajari kalian. Jadi lagi-lagi diulangi lagi. Yaidukum, sama tadi di ayat yang kita bahas di surat An-Nisa. Yaidukum, itulah caranya Allah mengajari kalian. La'allakum, mudah-mudahan kalian tadzakkarun, bisa mengambil pelajaran. Jadi inilah ayatnya. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat 91. Wa aufu bi ahdillah. Setelah tadi adil, sekarang jadi tadi kan innallaha ya'muru bil adli. Sekarang perintah Allah adalah memenuhi ahadnya. Kan seakan-akan ini kan pakai waw ya. Jadi kita bisa baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bisa ditambah innallaha ya'muru aufu bi ahdillah, kan begitu. Innallaha ya'muru bil adli. Innallaha ya'muru aufu bi ahdillah. Karena ada wawnya di sini, ya. Sungguhnya Allah juga memerintahkan kita untuk memenuhi janji, ya. Aufu bi ahdillah, memenuhi ahad kepada Allah. Idza ahadtum, apabila kalian telah berahad, kalau ada sudah perjanjian. Makanya mas yang berbahagia, sebaiknya itu kalau kita tadi memberi kepada orang-orang yang ada hubungan perjanjian dengan kita sebagai bonus atas terlaksananya perjanjian itu, walaupun itu bukan wajib. Seperti contohnya tadi kita naik ojek misalnya, sudah memutuskan Rp15.000.
Kalau kita beri kepada dia, beri apa namanya, beri bonusnya 2.000. Jadi kita bayar 17.000 rupiah atau bayar 20.000 rupiah, itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita telah membuat janji dengan dia dan dia telah memenuhi perjanjiannya mengantar kita ke tempat yang benar. Nah, karena dia telah memenuhi perjanjiannya, kita harus apresiasi dengan kejujuran dia. Di masyarakat kita, masalahnya jarang orang mengapresiasi orang jujur. Ya. Misalnya anak kita misalnya berkata jujur, ya biasa-biasa aja. Dan kalau dia salah kita marah. Harusnya logikanya kalau kita marah kalau dia tidak jujur, harusnya memberikan apresiasi kalau dia jujur. Sehingga memotivasi yang bersangkutan untuk jujur. Kalau tidak, nanti datang, buat apa saya jujur? Nggak ada juga hasilnya kok. Ya. Nah, jadi inilah. Wa'afu bi'ahdillah idza ahadatum. Ya. Dan penuhilah ahad kalian kepada Allah apabila kalian telah berahad. Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Dan janganlah kau merusak, la tanqudu, jangan kau merusak, jangan kau membatalkan al-aiman, sumpah janji, ba'da tauqidiha, setelah memperkuatnya. Jadi kalau kita sudah berjanji, ya jangan dirusak. Makanya Nabi mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, jangan gampang berjanji karena wajib dipenuhi. Jangan batalkan perjanjian setelah tauqidiyah, setelah mengatakan saya akan melakukan ini, harus dilakukan. Maka lebih baik kita jangan gampang berjanji. Kalau memang nanti mau dikasih, kasih aja langsung, jangan dijanjikan dulu. Karena berjanji itu nanti terikat berdasarkan ayat ini. Ya. Jadi kata Nabi atau kata Imam Ali, yaitu janganlah engkau gampang berjanji kalau kamu bergembira, sedang bergembira, sedang euforia, jangan gampang berjanji. Ya. Yang kedua, jangan gampang mengambil keputusan ketika engkau marah. Jadi dua kan? Jangan gampang mengambil keputusan ketika sedang marah. Ya. Karena biasanya keputusannya itu adalah cenderung tidak benar, emosional. Dan begitu juga kalau kamu lagi gembira sekali, jangan gampang berjanji. Karena tiba-tiba mau dapat undian, langsung dijanji semua orang, nanti saya belikan ini. Begitu uangnya datang, mulai berpikir, waduh banyak juga ya, sudah berapa orang saya janji nih, kira-kira gitu. Akhirnya datanglah syaitan mengatakan nggak perlu, kira-kira gitu. Nah, padahal ayatnya mengatakan wala tanqudul aiman. Janganlah kalian merusak, membatalkan perjanjian setelah tauqidnya, memperteguhnya, memperkuatnya. Ya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Ingat Mas sekalian berbahagia, baik secara langsung kita mengatakan demi Allah atau tidak, sebetulnya setiap perjanjian itu kita telah menjadikan Allah sebagai jaminan. Selama kita Islam ya, kalau kita beragama, maka kan berarti semua tindakan kita demi Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian, tuan dan puan, kalau melihat pejabat negara diambil sumpahnya, baik di negara manapun, kalau dia Islam, itu pasti Al-Quran di atas kepalanya. Ya. Maaf, Al-Quran di atas kepalanya kalau dia Islam. Ya. Jadi kalau dia orang Islam, Al-Quran disimpan di atas kepalanya, baru bersumpah. Saya bersumpah, kamu gitu. Demi Allah, begitu kan kalau orang Islam biasanya disumpah. Nah itu artinya apa? Al-Quran di atas itu artinya apa? Allah, karena Al-Quran itu adalah Allah. Al-Quran itu kan dari Allah. Al-Quran adalah representasi dari Allah. Jadi kita telah menempatkan Allah atau Al-Quran di atas eksistensi kita. Makanya jaminannya adalah Allah. Ya. Jadi waqad ja'altumullah 'alaikum kafila. Innallah, sungguhnya Allah ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi penuhilah janji. Ya. Ayat-ayat seperti ini kita temukan dalam Al-Quran beberapa kali. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ya. Surat 240 ini. Ya. Ya Bani Israel. Surat Al-Baqarah ayat 40 ini. Wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati. Ingatlah nikmatku, allati yang an'amtu alaikum, yang telah kuberikan kepada kalian, yaitu nikmat kenabian. Wa aufu, dan penuhilah biahdi, ahadku. Jadi fa'aufu biahdi maksudnya setiap kamu berahad, hakikatnya berahad kepada Allah. Kalau kalian memenuhi ahad, ufi biahdikum, aku pun memenuhi ahadku kepada kalian. Jadi ingat, kita dulu yang memenuhi ahad kita, baru kemudian Allah memenuhi ahadnya. Ahad di sini janji ya. Jadi penuhilah ahad, baru Allah memenuhi ahad kepada kita.
Jadi bagaimana mungkin Allah memenuhi ahadnya kepada kita kalau kita sendiri tidak memenuhi ahad kepada Allah? Makanya saya katakan, inilah berkali-kali saya sampaikan di tempat ini, bagaimana Allah bisa memberikan kemenangan kepada umat Islam. Umat Islam itu berahad untuk berpegang mengimani Al-Quran. Tapi kapan Al-Quran dibahas secara saksama? Ya. Ini yang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Ya. Sekarang kita dengarkan ada ceasefire ataukah gencatan senjata permanen di Timur Tengah. Apakah benar ada gencatan permanen di Timur Tengah? Jawabannya tidak ada. Tahun 48 sampai sekarang nggak ada gencatan senjata permanen. Selalu dilanggar oleh Israel. Iya. Lalu dilanggar oleh Israel. Lalu kalau begitu, atas dasar apa Hamas menerima semuanya ini? Ya tentu saja atas dasar ada juga pengaruh luar. Misalnya apa? Ya negara-negara Muslim di sekitarnya. Nah, negara-negara Muslim yang datang mewakili Hamas berjanji bikin perjanjian di Mesir kemarin, itu tentu adalah punya kepentingannya masing-masing, belum tentu karena kepentingannya Palestina. Ya. Bahkan Donald Trump yang dianggap memaksakan ini kepada Benjamin Netanyahu untuk menerima perjanjian ini atau gencatan senjata ini, punya kepentingan untuk apa? Untuk mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Jadi ujung-ujungnya kepentingan dia. Lalu bagaimana dengan mukawamah? Bagaimana dengan Hamas? Bagaimana dengan mukawamah? Sederhana, tidak akan ada kedamaian sebelum ada keadilan. Apa itu keadilan? Memberikan hak-hak rakyat Palestina atas tanah mereka. Bagaimana caranya? Ya, umat Islam harus bersumpah, bersatu untuk membantu mereka. Bagaimana cara membantunya? Bagi pejabat negara dengan diplomasi, dengan politik. Bagi rakyat, kerja keras supaya bisa menjadi penemu, bisa menjadi pencipta, bisa menjadi inisiator, sehingga kemudian bisa melebihi kekuatan negara-negara seperti Amerika, Eropa, dan Asia Timur sekarang. Harus seperti itu. Kalau umat Islam hanya terus-menerus bermental tempe ataukah bermental lemah, kemudian hanya berpikir ataukah bersifat meminta-minta, ya tidak akan pernah bisa kuat. Tidak akan pernah bisa kuat. Ya. Oleh sebab itulah, penuhilah janji kalian. Baru Allah penuhi janjinya. Ingat, ya namanya janji kita kepada Allah adalah, kalau kita umat Islam adalah kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas. Jadi harus terbaik terhadap seluruh manusia. Yang kedua, Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tazanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Kamu yang paling tinggi kalau kamu orang beriman. Jadi antumul alauna in kuntum mu'minin. Kalian yang paling tinggi kalau kalian beriman. Ya. Wa iyaya farhabun. Dan harusnya kepada akulah kalian tunduk takut, bukan kepada mereka. Ya. Surat Al-Isra 17 ayat 34 Allah firman, wala taqrabu malal yatim. Janganlah dekati harta bendanya anak yatim, illa kecuali billati hiasan, kecuali dengan cara yang paling baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usia dewasa. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Janji apa di sini? Janji kita kepada Allah untuk memegang tadi amanah anak yatim. Kan tadi antu adul amanah. Ya. Wa aufu bil ahdi, penuhilah janji. Innal ahda, sungguhnya ahad itu kana mas'ula, adalah dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban. Jadi ahad ini tidak lewat begitu saja. Innal ahda kana mas'ula. Ayat 92. Bagi bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan yang tidak pernah lagi melihat orang menenun, perhatikanlah orang menenun di sini. Ya, ini sudah jarang sekarang. Sekarang kan semuanya serba industri, ya, serba kilang. Nah, jadi jemaah sekalian, itu ibu ini yang menenun itu menghitung itu, ya, itu menghitung. Karena setiap warna benang itu kan harus sama, harus sama jumlah benangnya supaya sama coraknya. Kalau jumlah benangnya berbeda nanti tidak rata itu coraknya. Supaya coraknya benar-benar presisi sama berbentuk kotak-kotak seperti ini, maka kita lihat benang warna merah harus ya sama dengan benang warna hitam, kan begitu. Jadi harus sama semuanya. Jadi dia kerja begini sambil menghitung-hitung berapa
benangnya sudah ditarik masuk, dirapatkan. Dan itu ditarik supaya rapat itu benang membentuk kain. Jadi ini kerja yang sangat panjang dan ini berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Untuk satu sarung, itu satu kain, itu bisa beberapa hari, bahkan bisa beberapa minggu. Ya. Tergantung daripada jenis coraknya. Dan ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Ingat, pekerjaan ini diabadikan di dalam Al-Quran, karena ini adalah kerja-kerja yang luar biasa dari wanita kita. Kebanyakan wanita yang menenun seperti ini. Ya. Allah berfirman, wala takunu, jangan engkau menjadi seperti allati, orang yang naqadat gazlaha, yang telah merusak benangnya. Gazlaha itu benangnya. Tadi arti apa maksudnya? Kainnya. Ya. Jadi kita artikan kainnya sudah ditenun. Ya. Jadi jangan engkau seperti orang yang merusak. Ini allati itu perempuan ya, karena allati itu adalah bentuk feminin, diartikan perempuan. Kenapa? Karena memang banyakkan perempuan dulu yang menenun. Ya. Jadi jangan seperti wanita-wanita yang menenun, setelah ditenun berhari-hari, berminggu-minggu, setelah itu bayangkan kalau tadi benang-benang yang sudah ditarik, dilepaskan satu-satu lagi. Kan itu benar-benar pekerjaan yang sangat bodoh namanya, sangat buruk. Ya. Maka dikatakan jangan sepertilah perempuan yang merusak benangnya atau kainnya, membak dikuatin angkata. Setelah kuat, karena tenunan itu, angkata itu tenunan. Walaupun hampir kita tidak pernah mendengarkannya, tapi mungkin ada. Kalau salah tadi, kan tadi misalnya kalau salah corak, ya pasti harus dirubah, dikeluarin satu-satu benangnya lagi. Ya. Baru mengambil benang baru lagi. Nah, jadi Al-Quran mengatakan jangan seperti wanita yang sudah menenun, lalu kemudian dicerai-beraikan lagi tenunannya. Dicerai-beraikan tenunannya, dirusak tenunannya. Ya. Artinya apa? Menenun itu artinya apa? Satu lembar demi lembar, satu lembar demi satu lembar benang disusun sehingga menjadilah kain yang begitu kuat. Ingat, benang itu kalau satu biji gampang putusnya. Benang itu satu biji, mana bisa dipakai jadi sarung. Benang itu satu biji, satu lembar, mana bisa dipakai jadi baju. Tetapi dengan dirajut, dengan ditenun, dengan direnda, dengan disusun, dengan susunan yang rapi, akhirnya satu lembar benang yang sangat kecil itu yang tidak sampai mungkin 1/10 mm, tetapi kemudian bisa menjadi baju yang kita pakai. Bisa menjadi sarung yang kita pakai. Itu kan kuat sekali. Itulah kerja-kerja yang butuh kesabaran tingkat tinggi. Maka jemaah sekalian berbahagia, merenda, merajut, menenun persatuan seperti itu juga. Jadi ini bicaranya persatuan. Jadi yang namanya persatuan itu jangan berharap satu corak. Lihat tadi. Yang namanya kain kan ada beberapa coraknya. Ada warna merah tadi, ada warna gelap tadinya, ada warna agak ada warna agak coklat tadinya seperti itu. Ada warna putih juga tadinya. Jadi itu ada beberapa warna lalu membentuk satu tenunan rajutan yang disebut dengan kain. Ya. Yang bisa digunakan. Jadi untuk bersatu jangan berharap harus sama agamanya, harus sama mazhabnya, nggak mungkin. Bersatu itu adalah yang penting kita merasa kita sama-sama manusia, punya kepentingan yang sama yaitu hidup, maka kita harusnya bisa bersatu. Jadi kalau mau bersatu hanya sesama mazhab ya nggak bisa. Dan tidak ada di dunia ini negara yang bisa hidup hanya dengan satu mazhab. Kalau ada dipaksakan, nah itu namanya apartheid, seperti Israel sekarang memaksakan negaranya sebagai negara Yahudi Zionis. Ya. Jadi wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaza. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian dakhalan sebagai pintu masuk bainakum untuk menipu di antara kalian. Jadi banyak orang menjadikan sumpah itu sebagai cara untuk pintu masuk untuk menipu, yaitu mengatakan demi Allah padahal hatinya sebetulnya dia ingin menipu. Ya. Itu maksudnya. Ya dia mengatakan bersumpah demi Allah sebagai pintu masuk untuk menipu di antara sesama. Ya. Antakuna ummatun hiya arba min ummatin.
hanya karena ada satu umat, satu kelompok yang lebih banyak daripada umat yang lain, kelompok yang lain. Jadi artinya apa? Yang namanya ketidakadilan itu atau perpecahan itu bisa terjadi karena ada ketimpangan, ketimpangan jumlah kelompok, jumlah orang dalam satu kelompok, ya. Populasi. Jadi bisa terjadi karena jumlah populasi. Misalnya populasi umat Islam banyak, terkadang menjadi ancaman ataukah mengancam orang yang minoritas. Ataukah dia minoritas, terkadang dia menggunakan minoritasnya untuk melakukan tirani. Jadi ada namanya tirani minoritas. Ya. Ada diktator mayoritas, ada tirani minoritas. Ada seperti itu. Ya. Contohnya misalnya yang ada di Bahrain. Bahrain itu kan yang minoritas di sana Sunni, tapi dia tirani terhadap orang Syiah di sana. Sehingga orang Syiah di sana tertindas. Ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Ya. Tidak boleh karena kita mayoritas menindas orang kecil. Tidak boleh ya karena kita kecil berusaha menguasai seluruh simpul-simpul negara, baru kemudian kita menindas yang mayoritas. Jadi tidak ada tempat bagi diktator mayoritas dan tirani minoritas dalam pandangan Al-Quran. Ini ya, kata-katanya antakuna ummatun hiya arba min ummatin, hanya karena ada satu kelompok yang lebih besar jumlahnya daripada kelompok yang lain. Ada satu populasi yang lebih banyak jumlahnya daripada populasi yang lain. Jadi inilah keadilan dalam Islam. Jadi keadilan tidak melihat jumlahnya. Nah inilah kekurangannya demokrasi. Kalau Bapak Ibu sekalian berharap demokrasi itu menegakkan keadilan, tidak mungkin. Karena asasnya sendiri tidak adil. Apa sebabnya? Iya, yang berkuasa nanti pasti yang mayoritas suaranya. Yang kecil nanti tidak dihitung. Kenapa? Toh tidak mempengaruhi saya dalam menjadi menang. Inilah menyebabkan kenapa kelompok-kelompok minoritas di negara demokrasi rata-rata tertindas. Kenapa? Karena tidak punya namanya apa ya? Tidak punya bargaining politik, bargaining power dalam politik. Tidak punya bargaining power dalam politik. Kenapa? Ya sedikit. Ya. Seperti contohnya tadi, pesantren roboh. Kenapa tiba-tiba pakai APBN? Ada wacana itu. Ya karena kan Islam. Berharap dapat dukungan dari pesantren dari Islam. Nah ini kan justru tidak adil namanya. Ya, kalau misalnya pesantren dibangun dengan APBN yang roboh, harusnya pesantren lain juga. Bahkan semua sekolah agama yang lain juga harus dibangun dengan APBN. Itu baru adil. Jadi sekolah-sekolah Nasrani, sekolah-sekolah Hindu, Buddha juga harus dibangun dengan APBN. Itu baru keadilan namanya. Ya. Jadi innama yablukumullahu bihi. Ingat, perbedaan ini adalah merupakan ujian Allah bagi kalian. Jadi innama yablukumullahu bihi, dengan adanya ketimpangan satu kelompok dengan kelompok lain dalam populasi, maka itu ujian Allah bagi kalian. Bisakah kita menggunakan kemayoritasan kita tidak menakut-nakuti saudara kita yang minoritas? Dan kalau kita minoritas, bisakah kita menggunakan keminoritasan kita untuk merampas kekuasaan dengan cara yang zalim kepada yang mayoritas? Nah, ini adalah ujian. Innama yablukumullahu bihi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamah. Ya, dan semua ini harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Allah akan menjelaskan semua di akhirat. Ma kuntum fi takhtalifun, apa yang dulu di dunia kalian perselisihkan. Jadi kalau kita berselisih di dunia, maksudnya perbedaan, ya biarlah perbedaan itu berlaku. Ya, agama yang berbeda biarlah itu. Jangan kita paksakan orang lain seperti agama kita. Jangan kita maksakan orang lain mazhabnya seperti mazhab kita. Kenapa? Itu urusan Allah nanti di akhirat, bukan di dunia. Kita di dunia ini hanya menjaga keharmonisan, ketenangan, supaya semua orang bisa mencari kebenaran dengan sebebas-bebasnya. Dan kalau dia menemukan kebebasan itu, dia akan memeluknya. Dan kalau dia menemukan yang dia perlu selama ini kebatilan, dia akan meninggalkannya. Inilah yang harus kita perjuangkan bersama. Sehingga siapapun yang pindah agama kita hormati. Kenapa? Karena itu adalah pencarian mereka secara pribadi. Jadi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fi takhtalifun. Allah pasti akan menjelaskan semua yang kita perselisihkan di dunia ini nanti di akhirat, di hari kiamat. Surat Al-Araf, surat 13 ayat 25. Walladzina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaq ini. Orang yang merusak tadi, seperti tadi wanita tadi, orang yang merusak ataukah
mencabik-cabik, ya, merobek-robek, menggunting-gunting perjanjiannya setelah dia memperkeruhnya, seperti Amerika keluar dari perjanjian JCPOA-nya, Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, ditambah satu Jerman dengan Iran, lalu dengan seenaknya Donald Trump keluar pada saat itu. Jangan seperti itu. Biarlah Donald Trump melakukan itu, biarlah Amerika melakukan itu. Tapi kejahatan Amerika, jangan kita melakukan kejahatan yang sama. Ya. Jadi walladzina yaquduna ahdallahi ba'da mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi yusala, dan memutuskan tali silaturahmi yang diperintahkan untuk disambungkan. Jadi memutuskan mengingkari janji, kemudian memutuskan tali silaturahmi, kemudian wa yufsiduna fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahum laknatun, bagi mereka orang-orang seperti itulah yang Allah berikan kepadanya laknat. Ya. Jadi ancamannya berat. Allah melaknat. Walahum su'dar, dan bagi mereka nanti di akhirat mendapatkan tempat yang seburuk-buruknya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi inilah Surat Al-An'am 6:164. Qul, katakanlah, aghairallahi abghi rabban, apakah pantas selain Allah yang saya cari sebagai Tuhan? Wa huwa rabbu, sementara dia Allah itu adalah rabbu kulli syai', dialah Tuhan segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan setiap diri tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka marilah kita mengedukasi, mengupgrade kemampuan setiap individu dengan pendidikan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada satu orang yang memikul dosa orang lain. Summa ila rabbikum, kemudian kepada Tuhan kalian lah marjiukum, tempat kalian dikembalikan. Fayunabbiukum, di sana nantinya Allah akan menjelaskan, menerangkan kepada kita, kepada kalian, bima kuntum fi takhtalifun. Jadi lagi-lagi muncul di sini. Ya. Jadi kalau mereka salah, biarkanlah, toh tidak ada yang bisa memikul dosa orang lain. Kalau dia berdosa, dia memikul dosanya. Kalau kita berbuat baik, ya kita dapat pahalanya, bukan dosa orang lain yang kita pikul. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka kalau ada perbedaan, biarlah perbedaan itu menjadi urusan privat, urusan pribadi masing-masing. Ayat berikutnya 93. Jemaah sekalian, lihatlah gambar-gambar di atas. Ya. Gambar-gambar ini adalah ilustrasi dari apa yang terjadi di Karbala pada tahun 61 Hijriah. 61 Hijriah berarti 50 tahun setelah Nabi wafat, cucunya Nabi dibantai di Karbala. Ini kejadian tidak tanpa sebab. Ini kejadian tidak berdiri sendiri. Ini kejadian tidak terjadi di dalam ruang vakum. Kejadian ini adalah merupakan kelanjutan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ya. Jadi kejadian ini adalah kelanjutan daripada Perang Siffin, yang kemudian dikhianati oleh Muawiyah. Lalu kemudian terjadilah tahkim. Kemudian Muawiyah juga kemudian menyerang Ali di Kufah. Kenapa? Karena kemudian Ali kemudian dipilih secara aklamasi menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Artinya apa? Dari awal sebagian sudah menolak Ali dari kejadian di Ghadir Khoum. Jadi sebetulnya awal semuanya adalah Ghadir Khoum. Di Ghadir Khoum itu ada perjanjian sana, ada ahad. Lalu kemudian ada yang tidak setuju. Nah, inilah yang kemudian melahirkan terbelahnya umat Islam. Yang setuju dan tidak setuju. Dan ujungnya adalah apa yang terjadi kemudian. Luar biasa. Cucu Nabi yang hanya tidak sampai 100 orang, itu pun kebanyakan anak-anak, perempuan, dan orang sudah berusia lanjut, kemudian dibantai oleh puluhan ribu tentara yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid putranya Muawiyah, putranya Abu Sufyan. Ya, atau putranya Hindun yang memakan
jantung daripada Hamzah di perang Uhud. Ya. Jadi ini tidak kejadian tanpa sebab. Walau sya Allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidatan. Seandainya Allah mau, Allah menjadikan kalian umat yang satu. Ya. Ingat, kata-kata walau sya Allah, seandainya Allah mau, berarti kan Allah tidak mau. Ya. Artinya Allah membiarkan kita bebas. Ya. Ingat, ulangi, seandainya Allah berkehendak atau menghendaki, berarti kan Allah tidak menghendaki. Proposal Allah tidak menginginkan kita untuk menjadi satu umat. Kenapa? Manusia itu setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih. Maka secara garis besarnya pilihan itu cuma dua. Benar dan salah, sesat dan mengikuti petunjuk. Cuma dua macam. Yang mengikuti nanti petunjuk cuma satu. Sedangkan mengikuti kesesatan bisa banyak jenisnya. Ya. Al-Quran mengatakan, walau sya Allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidatan. Allah pasti menjadikan kalian umat yang satu. Walakin akan tetapi, ya, yudillu man yasha. Dia menyesat, maksudnya dia membiarkan sesat, ia mau sesat. Wa yahdi man yasha, dan dia membiarkan mengikuti petunjuk bagi yang mau mengikuti petunjuk. Ya. Jadi inilah kebebasan. Inilah free will. Jadi Allah berikan kepada kita kebebasan. Ya. Ini disebut dengan freedom. Ya, ini adalah kebebasan, sebetulnya kemerdekaan sesungguhnya. Nah, jadi dikatakan yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Tetapi ingat kata Allah, walaupun bebas bukan tanpa pertanggungjawaban. Walatus alunna amma kuntum. Tapi ingat kata Allah, semua perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Walatus alunna, kalian benar-benar pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kalian dulu di dunia kerja. Suaranya hilang ya? Iya, iya, suaranya. Ustaz terlempar kayaknya. Suaranya nggak ada. Iya, Ustaz terlempar. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi keluar ya. Sekarang kita teruskan lagi ya. Nah, jadi kita dimintai nanti di akhirat pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan kita. Mungkin kita mengatakan lah, saya kan tidak ikut. Itu kan terjadi tahun 61 Hijriah. Berarti sekarang sudah 1400 tahun lebih, kurang lebih. Jadi nggak mungkin. Ingat jemaah sekalian berbahagia, walaupun kita tidak hadir pada saat itu, sangat mungkin kita bersama dengan mereka, baik yang bersama dengan yang dibunuh ataupun yang membunuh. Kenapa? Pikiran yang menentukan. Ya, pikiran kita yang menentukan al-haq tadi. Jadi ketika pikiran kita bersama ataukah tidak mengutuk yang melakukan kejahatan, kan berarti hati kita bersama dengan kejahatan tersebut. Kalau hati kita tidak mendukung orang yang melakukan, orang yang teraniaya, kan berarti sama dengan bagian dari orang menganiayanya. Sama dengan Palestina sekarang. Kan Palestina tidak ada hubungannya dengan kita secara geografi, ya, secara wilayah. Kita jauh dari Palestina. Tapi apabila kita tidak mengecam perbuatan Israel, berarti kita bagian daripada itu. Ya. Jadi dengan demikian, ini sebetulnya hati yang menentukan, pikiran yang menentukan. Ingat, kualitas manusia, dan manusia disebut manusia karena pikirannya, karena gagasannya, karena konsepnya. Jadi dari pikiranlah yang menentukan segala-galanya. Maka dikatakan, walatus alunna amma kuntum tamalun. Apa yang kalian kerjakan tergantung daripada pikiran. Ya.
Kita lihat surat Al-Maidah. Surat 5 ayat 48. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Kami turunkan kepada Muhammad kitab suci isinya kebenaran. Kaknya sekarang kepada kita lah masing-masing. Sebagai apa? Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan, meneruskan kitab-kitab suci yang ada sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Minal kitab-kitab itu. Wa muhaiminan, sekaligus sebagai penjaga terhadap kitab-kitab suci tersebut. Maksudnya penjaga di sini sebagai parameter. Fahkum bainan nas, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka berikanlah penilaian kepada mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Wala tattabi al-hawa, wala tattabi ahwa'ahum. Dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka, setelah datang kepada kamu, minal haq, kebenaran, yaitu Al-Quran. Likullin, bagi tiap-tiap umat. Ja'alna minkum syir'atan, kami jadikan syariat. Wa minhaja, dan manhaj. Jadi masing-masing ada syariatnya dan manhajnya. Walau sya Allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidatan. Sama tadi. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum fima atakum. Perbedaan-perbedaan itu justru menjadi ujian bagi kalian. Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Maka janganlah kalian saling mencela, membenci dan sebagainya, tetapi fastabiqul khairat, tapi berlomba-lombalah melakukan yang terbaik. Apa sebabnya? Ilallahi marji'ukum. Toh pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, jami'a semuanya. Fayunabbiukum, lalu Allah nanti akan menyampaikan kepada kita bima kuntum fi takhtalifun, apa yang dulu di dunia kalian perselisihkan. Ini sama tadi ayatnya. Ini juga surat At-Takasur mengatakan, summa latus aluna yauma idzin. Kita nanti di akhirat pasti dimintai pertanggungjawaban tentang berbagai macam kenikmatan di dunia ini, termasuk nikmat kenabian. Latus aluna yauma idzin anin naim. Ya, pasti dimintai pertanggungjawaban. Kita lebih cepat lagi karena waktu kita sudah sangat terbatas. Wala tattakhidhu aymanakum dahalan. Ini lagi tadi, sama tadi di ayat ke-92 kalau tidak salah. Wala tattakhidhu aymanakum dahalan. Jangan menjadikan sumpah kalian sebagai pintu untuk melakukan tipu daya di antara kalian. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Kemudian hati kita tergelincir. Ya. Setelah kita tegakkan, kuatkan perjanjian itu. Fatazuqus, akhirnya kalian akan merasakan keburukan. Ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh jadi kita harus, umat Islam ini melakukan semacam muhasabah massal besar-besaran. Kenapa kok umat Islam diperlakukan seperti sekarang ini? Ya, hampir tidak ada umat Islam yang diperhitungkan. Ingat, dalam struktur dunia lama yang ada apa? Yang ada adalah negara G7 dan NATO. Negara G7 itu adalah Amerika, ya, termasuk Jepang di luar Eropa. Jadi kalau G7 itu lebih luas sedikit daripada pemegang veto PBB. Ya, kalau pemegang veto PBB yang masuk negara G7 kan cuma Inggris dan Perancis, Amerika. Kalau Cina dan Rusia tidak dimasukkan. Ya. Jadi G7 itu adalah negara-negara yang dipimpin oleh Sekutu Amerika, dan Amerika puncaknya di sana. Lalu kemudian bikin lagi NATO, organisasi militer, pertahanan militer. Ya. Itu adalah yang lama. Kemudian sekarang ada rival muncul, namanya BRICS. Nah, BRICS ini tidak ada umat Islam di dalam singkatan BRICS itu. Ada negara muslim, belakangan baru ikut. Tetapi yang dalam kata BRICS tidak ada negara muslim. B-nya adalah Brazil. R-nya adalah Rusia. I-nya adalah India. Kemudian C-nya adalah China. Kemudian S-nya adalah South Africa atau Afrika Selatan. Ya. Jadi, mana umat Islam di situ? Nah, sekarang kalau begitu, umat Islam di mana posisinya? Belum dihitung. Ulangi-lagi, belum dihitung. Ya. Organisasi Konferensi Islam belum dihitung. Ya. OKI. Ya. Organisasi Konferensi Islam. Ya. Jadi belum dihitung. Ya.
Nah, kenapa jemaah sekalian serba seperti ini? Padahal Islam adalah ya'lu ala yulali, harusnya mengatasi segala-galanya. Islam harus ada kuntum khaira ummatin. Ya. Sederhana jemaah sekalian serbahagia. Ya. Umat Islam itu belum menjadi bangsa yang produktif. Bangsa-bangsa Islam yang agak maju itu baru beberapa negara, itu 1-2 negara saja. Ada yang lain mungkin maju karena sumber daya alamnya. Seperti misalnya Saudi, UAE, Qatar. Kenapa kaya? Ya karena banyak minyaknya. Tidak ada tumbuhan yang kita dapatkan di sana. Tidak ada ilmuwan besar yang kita temukan dari sana. Ya. Maka dikatakan di sini, fatazillu kadamun ba'da subutiha, fatazuku as-su', maka kalian akan merasakan keburukan. Ya. Bima sadadatum ansabila, karena kalian sebetulnya menghalangi orang dari jalan Allah. Apa? Al-Quran tidak dipakai. Walakum adzabun azim, dan bagi kalian azab yang besar. Walakum, bagi kalian azab yang besar. Harus kita camkan. Kata-kata kumnya di sini, ya jangan pikir-pikir orang lain, boleh jadi kita juga di sini ada nih. Umat Islam maksudnya. Walakum adzabun azim. Karena kok bisa diperlakukan seperti sekarang ya. Jadi hanya menjadi semacam bayangan. Bukan, kalau ibaratnya itu, umat Islam hanya penonton, bukan pemain dalam peradaban besar di abad modern ini. Surat Al-Maidah ayat 1. Ini ada perintah memenuhi janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, penuhilah janji. Jadi wajib ini memenuhi janji. Jadi tadi innallaha ya'muru aufu bil ahdi tadi. Surat Al-Anfal ayat 72. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Sungguhnya orang beriman dan berhijrah dan bermujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh maksudnya dengan harta mereka dan dengan diri mereka. Ingat, dengan harta. Kan orang Islam itu harusnya berharta, karena harus bi amwalihim wa anfusihim. Jadi umat Islam itu harus punya amwal dan harus punya diri, maksudnya dirinya terlibat. Bi amwalihim wa anfusihim. Fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan bantuan. Wa nasaru, menolong. Awaw, memberikan akomodasi, perlindungan. Nasur, pertolongan. Ulaika ba'dum awliya'u ba'd. Mereka itu adalah contoh satu kelompok melindungi atau membantu kelompok yang lain. Harusnya ini yang kita lakukan, bantu-membantu. Walladzina amanu, dan adapun orang beriman, walam yuhajiru, yang belum berhijrah ke Madinah pada saat itu, malakum min walayatim, kamu tidak punya kewajiban untuk melindungi mereka, min syai'in, sesedikit apapun, hatta yuhajir, sampai mereka berhijrah. Wa inistansarukum fiddin, apabila ada yang menolong kalian dalam hal agama, fa'alaikum nasru, kamu juga wajib menolongnya. Ini kalau ada menolong kamu, walaupun dia bukan Islam, wajib menolongnya juga. Illa ala qaumin, kecuali atas suatu kaum, bainakum wa bainahum mitsaq, antara kamu dan mereka ada perjanjian. Ingat. Jadi walaupun kaitannya dengan yang buruk, dalam pengertian di sini tolong menolong, kan ada yang harusnya menjadi bagian daripada kelompok di luar Islam ataukah kelompok yang selama ini memusuhi Nabi di Madinah. Tapi kalau antara Nabi dengan mereka ada perjanjian, tetap tidak boleh mereka diserang. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Jadi misak ini perlu sekali kita jaga, seperti dalam ayat ini juga. Ya. Jangan sampai subut, ya, jangan sampai mengingkarinya. Ya. Sekarang ayat terakhir. Wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Dan tadi ahad harus kita penuhi. Tadi dilarang melanggar, apalagi dilarang menjual. Wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan, jangan menjual ahad dengan Allah dengan harga yang sedikit. Harusnya di sini dilarang menjual. Ya. Menjual itu menukar, ya. Bukan membeli, menjual ahad Allah dengan harga yang sedikit. Artinya kita melanggar ahad Allah karena menerima bayaran-bayaran tertentu, menerima macam-macam tertentu. Innama indallahi huwa khairul lakum, karena sesungguhnya memenuhi ahad di sisi Allah itu lebih baik bagi kalian.
In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Jadi ahad kita dengan Allah walaupun kelihatannya merugikan secara material, harus kita penuhi, tidak boleh dilanggar. Karena itulah yang terbaik di sisi Allah SWT kalau kita tahu. Kemudian surat Ali Imran ayat 77. Allah mengatakan innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sungguhnya orang-orang yang menukar ahad Allah dengan harga yang sedikit. Wa aimanihim, di sini tambah bi ahdillah wa aimanihim, dan sumpah mereka thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika, mereka itu la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan dapat apa-apa nanti di akhirat. Wala yukallimuhullah, dan Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak mau melihat kepada mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakim, dan Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Sehingga apa yang terjadi? Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Itulah kalau kita mengingkari janji atau menjual janji Allah dengan harga yang sedikit. Surat Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Perang itu terkadang kalian tidak suka, padahal itu adalah diwajibkan. Jadi diwajibkan berperang, padahal itu kebanyakan kita tidak suka perang. Tapi terkadang diwajibkan. Kenapa? Untuk menghentikan peperangan. Maka dikatakan jangan kita menerima atau menolak sesuatu berdasarkan perasaan. Ya. Karena apa? Allah mengatakan asa antakrahu syai', boleh jadi kamu membenci, perasaan kamu benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian secara rasional. Wa asa an tuhibbu syai'a, boleh jadi kamu merasa menyukai sesuatu, padahal secara rasio syarrul lakum, buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu, kita banyak yang kita tidak tahu. Oleh sebab itulah patokannya apa? Lagi-lagi Al-Quran. Karena Al-Quran juga sejalan dengan akal sehat. Nah, inilah ayat kita yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Seperti biasa kita baca dulu hadis berikut ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lihat ini hadis ya. Ini hadisnya Imam Ahmad ini. Kita ambil dari Kutubus Sittah ya. Hadis Imam Ahmad nomor 1641 menjelaskan bahwa Muawiyah itu melanggar perjanjian. Ketika melanggar perjanjian, bagaimana Muawiyah dianggap sebagai khalifah juga? Coba. Sementara kita tahu Muawiyah itu adalah pendiri dinasti Umayyah, dia adalah raja pertamanya. Ya. Nah, di sini kita dengarkan, lihat ini. Ini adalah dari mana ini? Dari Abdurrahman, dari Sulaiman ini. Dari Sulaim ibn Amir. Jadi Sulaim ibn Amir. Jadi Sulaim bin Amir berkata, karena baina Umayyah wa baina Rum ahdun. Bahwa dulu pernah ada perjanjian, ini ahad ini, ada perjanjian antara Muawiyah dengan bangsa Romawi. Nah, kan berarti Muawiyah di sini setelah berkuasa kan. Ya. Jadi pernah terjadi perjanjian antara Muawiyah dengan Ar-Rum, orang Romawi, dengan negeri Romawi. Wa kana yasiru, tetapi kemudian Muawiyah berjalan. Jadi maksudnya perjanjian itu harusnya tidak boleh dilanggar. Tetapi Muawiyah sudah berjalan menuju ke Romawi untuk menyerangnya nih. Wa kana yasiru nahwa biladihim. Tetapi kemudian Muawiyah tentu bersama dengan ratusan ribu pasukannya. Yasiru bergerak nahwa biladihim, menuju kepada negeri Romawi. Hatta iyan qadiyal adu, sampai kemudian ketika ahad itu sampai masanya, fayaqzuahum, lalu kemudian Muawiyah menyerangnya. Padahal kan sampai perjanjian kan bukan berarti harus diserang, kecuali kalau melanggar perjanjian. Ini enggak melanggar. Ya. Tiba masa perjanjian selesai, kan harusnya kalau perjanjian selesai, harusnya kalau tidak masih ada ketegangan, ya diperbaharui perjanjian itu. Kalau tidak ada, ya berarti sudah damai namanya, kan begitu harusnya. Tapi apa yang terjadi? Fayaqzuahum, tetapi Muawiyah menyerang mereka. Muawiyah menyerang mereka, menyerbu mereka. Fayaqzuahum itu menyerbu mereka. Fajala rajulun ala dabatin, maka tiba-tiba muncul seseorang yang mengendarai kendaraan. Yaqul berkata, wafa'un la gadrun, wafa'un la gadrun. Penuhilah perjanjian dan jangan mengkhianatinya. Penuhilah perjanjian dan jangan mengkhianatinya. 2 kali nih.
Jadi 2 kali kata-katanya. Penuhi perjanjian. Wafa itu penuhi perjanjian. La gadrun. Wafa la gadrun. Penuhi perjanjian dan jangan mengkhianatinya. Penuhi perjanjian yang mengkhianatinya. Faidah huwa Amru bin Abasah. Ternyata orang yang di atas kendaraan berkata-kata itu ternyata adalah Amr bin Abasah. Maka kata perawi tadi, fasa'altuhu, maka aku pun bertanya kepadanya, kepada Ibnu Abasah tadi. Andalika, tentang kata-katanya itu. Faqala, lalu kemudian dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah bersabda, man kana bainahu wa baina qaumin ahdun, siapa di antara kalian yang ada perjanjian dengan suatu kaum, ini ahdun, perjanjian, fala yahilla uqdatan, jangan pernah merubah akad perjanjiannya. Wala syuddah, dan juga jangan melanggarnya, jangan melepaskannya. Ingat, la syuddah, ya. Hatta yamdiya amduha, sampai selesai masanya. Au yambidha ilaihim, ataukah mereka sepakat untuk membatalkannya, ataukah mengakhirinya. Alasan dengan cara yang sama. Ya. Setelah ditegur begitu, faraja Muawiyah, maka Muawiyah kembali. Jadi Muawiyah khalifah, tapi kok ditegur oleh orang biasa. Ya, jadi di sini kita lihat bagaimana bisa Muawiyah kemudian diangkat sebagai khalifah tetapi melanggar perjanjian. Ini hadis Imam Ahmad nomor 16411, dan ini dalam kategori hadis adalah termasuk hadis sahih. Berdasarkan tahqiq dari beberapa ahli hadis, ini adalah hadis yang sahih. Hadis berikutnya, wajibnya memenuhi sumpah. Ini adalah dari Amr bin Shu'aib an abihi. Jadi Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, an abihi an jaddi, dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi khutbati, dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, aufu bil halfi al jahiliyah, kalau kalian punya sumpah di masa jahiliyah harus penuhi. Jadi walaupun masih zaman jahiliyah, kalau punya sumpah, punya janji, tetap harus dipenuhi. Begitu wajibnya memenuhi janji. Aufu bihil fil jahiliyah, penuhilah half ataukah janji kalian di masa jahiliyah. Fa innahu la yaziduhu, yakni al-Islam, illa syiddah, karena Islam datang tidak lain daripada memperkuat, ini menambah dan memperkuat. Syiddah itu memperkuat pemenuhan janji itu. Jadi Islam datang bukan menyuruh kita melanggarnya, tetapi justru memperkuat bahwa kalau kita berjanji walaupun di masa jahiliyah harus dipenuhi. Wala tuhditsu hilfan fil Islam, nanti setelah kalian selesai tidak boleh lagi membuat sumpah asal-asalan seperti itu. Harus sumpahnya berdasarkan syariat atau kebenaran. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1511. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, dalam Islam tidak boleh sembarang bersumpah atau berjanji, karena dalam Islam itu wajib memenuhinya. Dan dikatakan tadi, siapa yang tidak memenuhi janjinya, nanti di akhirat Allah tidak akan mau berbicara dengannya, tidak mau melihat kepadanya, dan seterusnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fi azwajik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks saya 94 dan perbincangan malamnya, kita kenal pasti, walaupun kita orang awam, derajat bawah-bawah, bahawa Talmud telah diwujudkan jauh bila Nabi Musa AS dah tak ada kat muka bumi. Dan ulama'-ulama' mereka yang bagi rabai ni sengaja menciptakan tu untuk menukar gantikan pegangan ni dengan harga yang murah tadi. Dan antara pegangan tu ialah they have to come back setelah 2000 tahun ditendang keluar, tak bertempat, tak bernegara. To come back. So dia createkan satu kepercayaan, satu pencatatan yang dituliskan bahawa kita akan ada kerajaan, and Dajjal akan Masyab atau Messiah tadi akan lead the way untuk kita.
apabila kita kembali. So ini digunakan pakai oleh Zionis untuk menciptakan cita-cita dalam bendera yang saya pernah tanya satu ketika dulu. So benda ni dah diketahui oleh pihak-pihak yang keep on ulang tayang, repeat telecast, buat janji dengan mereka. Padahal mereka tahu bahawa this is kelompok yang langsung munafik dan tak boleh dipercayai. Boleh pencerahan teguran tak, Tuan Afan? Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Bagus ini. Jadi dalam pandangan Al-Quran, kalau seseorang itu telah melanggar, tidak boleh dipercaya lagi. Tapi sayangnya, ya banyak orang yang tetap percaya kepada Bani Israel, termasuk percaya dengan mitos-mitos bahwa berdasarkan kitab suci, ya Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Padahal mereka yang telah datang ke sana adalah mereka yang anak keturunan bahkan lebih daripada 2000 tahun yang lalu, yang telah ditendang keluar oleh bangsa Romawi pada saat itu, bukan orang Islam. Karena Bani Israel itu dulu keluar mengalami diaspora dari sana, itu bukan Islam sebelum Islam. Ya, lalu kemudian nanti datang Islam, orang-orang sekitar situ banyak masuk Islam. Jadi ingat, yang disebut tadi kerajaan Sulaiman, yang kemudian dijadikan cita-cita oleh bangsa Zionis sekarang dengan the Greater Israel itu adalah sekarang banyak sudah Islam. Suriah misalnya, Lebanon, Yordania itu kan sudah Islam semua. Nah, sekarang tiba-tiba mau digusur hanya karena dia tidak Yahudi. Ini kan menjadi problem. Yang kedua, yang menjadi masalah besar lagi adalah banyak saudara-saudara kita di luar sana, baik yang non-Islam ataupun yang Islam, yang percaya kalau memang itu adalah haknya Israel, hak dari Tuhan, yaitu tanah yang dijanjikan. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Menurut saya alangkah memalukannya kalau membawa-bawa nama Tuhan dalam kejahatan seperti ini. Kan berarti kalau kita mengatakan bahwa tanah Palestina itu tanah dijanjikan, kan berarti bahwa Tuhan restu kepada genosida, restu terhadap pembantaian, pembunuhan anak-anak. Ini sangat memalukan menurut saya, jemaah sekalian. Masa Tuhan restu terhadap pembunuhan anak-anak, penghancuran peradaban, pembunuhan wanita-wanita, penyerangan terhadap wartawan, penghancuran kepada rumah sakit. Masa Tuhan restu dengan ini? Ya. Tuhan seperti apa yang menjanjikan tanah seperti itu dengan merebutnya dengan cara seperti ini? Nah, jadi kesimpulannya ini adalah mitos untuk menjustifikasi kepentingan politik Zionisme internasional, yang di atasnya itu diantaranya adalah orang-orang Eropa juga. Seperti itu. Nah, oleh sebab itulah, apapun yang mereka katakan sekarang kita tidak percaya. Silakan aja mereka bikin gencatan senjata, tetapi tidak akan pernah Palestina menang kembali kecuali satu, yaitu dengan kekuatan. Karena dengan kekuatanlah Israel bisa ditaklukkan. Satu. Yang kedua, kekuatan itu bukan hanya diarahkan kepada Israel, tapi juga kepada Amerika. Karena selama Amerika memberikan dukungan kepada Israel, maka selama itu juga Israel berbuat semena-mena. Ini hasil penelitian terakhir sudah semakin nyata, bahwa kalau bukan karena Amerika, Israel tidak berani melakukan apapun juga. Bahkan sedemikian sayangnya Amerika kepada Israel, sampai negaranya, warga negara Amerika sendiri menderita, tidak apa-apa. Yang penting mendukung kepada Israel. Amerika sekarang dalam keadaan government shutdown. Ya. Ditutup sekarang pemerintahnya. Penerbangan kacau balau. Kenapa? Karena pekerja-pekerja tidak mau bekerja, karena tidak mungkin bekerja orang kalau tidak digaji. Anggaran negara tidak disepakati oleh anggota parlemen di Amerika Serikat antara Demokrat dengan Republik. Akhirnya apa yang terjadi? Kacau. Belum lagi dengan pengangguran yang banyak, homeless yang paling banyak, orang kena narkoba paling banyak. Negara ini telah kacau balau, bahkan semakin terancam eksistensinya dari Cina. Dolar semakin turun popularitasnya demi mendukung Israel. Atas dasar apa kira-kira Amerika kok mati-matian mendukung Israel? Panjang ceritanya, tapi kita sudah sampaikan bahwa memang Amerika itu sebetulnya didukung keras oleh Zionisme internasional. Itu saja bahasanya. Maka siapapun jadi presidennya jangan percaya kalau akan lebih baik. Tidak mungkin. Sama saja. Mau dari Republik ataupun dari Demokrat sama saja. Kenapa? Karena di Amerika ada namanya deep states. Ya, ada negara dalam negara. Dan negara dalam negara itulah yang mengendalikan negara Amerika sekarang kita lihat. Berikutnya lagi ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Batiar. Ya, saya menanyakan Pak Ustadz, saya sebagai orang awam ini menanyakan bahwa di situ dikatakan Allah berfirman, "Wa janganlah engkau menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah." Seperti apa tuh Pak? Contohnya Pak, seperti yang menjual ayat-ayat dengan harga yang murah itu kayak apa tuh Pak? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Baik Pak Batiar. Contohnya adalah pejabat negara yang disumpah dengan Al-Quran. Ketika disumpah dengan Al-Quran kan berarti menjunjung tinggi ayat-ayat Allah. Tapi kok dia korupsi, dia kong kali kon dengan pelaku-pelaku kejahatan terhadap negara. Nah itu menjual ayat Allah dengan sedikit. Atau ustadz ulama yang kong kali kon dengan Kementerian Agama, mengambil haknya jemaah haji reguler, haji furuada karena mahal sampai 1 miliar. Nah ini juga menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit, menjual ayat-ayat haji. Nah ini adalah contoh. Jadi yang disebut menjual di sini bukan jual Al-Quran. Kalau kita percetakan Al-Quran harus dijual karena kan ada ongkosnya, biayanya, ada biaya produksi namanya. Jadi ada production cost-nya, itu harus dibayar. Yang dimaksud menjual di sini itu tadi, ya, langgar dengan menerima bayaran-bayaran, baik bayaran itu uang ataupun bayaran itu pangkat dan jabatan. Seperti itu Pak Batiar. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Ada lagi Pak Ustadz? Satu lagi Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, Pak Ustadz tadi katakan bahwa jangan mengambil keputusan ketika marah. Banyak di antara kita pada saat marah mengambil keputusan. Pertanyaannya, apakah keputusan itu boleh dianggap tidak berlaku ataukah bagaimana posisi keputusan tersebut? Kemudian yang kedua Pak Ustadz, umat Islam tidak berahad kepada Al-Quran karena kita hanya membaca Arabnya, tidak mengerti artinya. Sekarang ini baru kita memulai belajar seperti dari Pak Ustadz, tetapi kita sudah masuk usia senja. Nah, bagaimana itu menyia-nyiakan waktu yang lalu sekian lama itu Pak Ustadz? Bagaimana posisi kealfaan kita? Apakah itu dosa atau bagaimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi yang pertama dulu tentang mengambil keputusan ini dari kata Sayyidina Ali, Imam Ali karramallahu wajhah. Janganlah kalian memberikan janji pada saat dalam keadaan berbahagia, euforia, dan janganlah mengambil keputusan dalam keadaan marah. Nah, bagaimana kalau kita sudah mengambil keputusan dalam keadaan marah? Apakah boleh dianggap tidak berlaku? Kalau mungkin hanya urusan pribadi, mungkin bisa ya kita telepon orangnya, mohon maaf tadi itu saya marah jadi kita batalkan. Tapi kalau keputusan itu bersifat institusional, ini yang berbahaya, karena tidak segampang itu membatalkannya. Ya. Kalau bersifat institusional kan ada keputusannya, ada SK-nya. Nah ini yang repot ini kalau sudah diterbitkan SK, ya surat keputusan dengan nomor surat dan sebagainya, terus kemudian kita batalkan, ini tidak gampang. Harus dibatalkannya dengan surat SK yang lain, ya seperti itu. Jadi dengan demikian, sedapat mungkin pada saat kita marah, janganlah mengambil keputusan. Kalau toh sudah terlanjur mengambil keputusan, marilah kita menjalankannya dengan konsekuensi yang telah ada. Dengan catatan, berjanji, supaya waktu berikutnya, next time-nya, jangan lagi mengambil keputusan dalam keadaan marah. Yang kedua adalah mengkaji Al-Quran. Ya. Bagaimana dengan kita yang sudah usia senja baru belajar? Tidak ada masalah Bu, karena Allah tidak pernah menganggap kita itu terlambat. Jadi Allah tidak pernah melihat kita terlambat. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan bahwa nanti dia akan bertindak ini. Tidak, Allah itu adalah siapa saja yang datang kepada Allah, pasti Allah menerimanya. Banyak contoh-contohnya di dalam sejarah kenabian. Ya. Ada orang misalnya di akhir-akhir hayatnya baru kemudian mengenal. Kita biasa dengarkan ada hadis ya, seorang wanita yang kerjanya menjual dirinya, melanggar agama, tetapi karena kemudian melihat seekor anjing, ya, yang anjing itu kehausan, lalu kemudian dia menurunkan sendalnya untuk menimba air,
diberikan kepada anjing itu, lalu kemudian dia masuk surga karena itu. Cerita yang paling luar biasa adalah pada zaman cucunya Nabi tadi dibunuh, Imam Hussein di Karbala. Di antara pasukan yang dikirim untuk membunuh Imam Hussein adalah namanya Al-Hur Ar-Riyahi. Al-Hur ini adalah panglima perang untuk membunuh Imam Hussein, menghalangi Al-Hussein untuk sampai ke sungai Efrat, dan tidak boleh membuat Al-Hussein masuk ke Kufah. Pokoknya dia harus diisolasi di tempat yang kering kerontang, di sanalah dia berkemah. Itu perbuatan Al-Hur. Jadi artinya Al-Hur ini dari awal dia jahat, kelihatannya jahat. Tetapi di akhir hayatnya, ketika menyaksikan Al-Hussein sudah sedemikian terisolasi, maka dia datang kepada panglima yang lebih tinggi dari dirinya, itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sampaikan oleh Umar, apakah benar kita akan bunuh Al-Hussein? Kata Umar, ya itu perintah daripada Ibnu Ziyad, kita harus melakukannya. Wah, dia menolak. Kalau begitu saya tidak mau ikut. Ya. Dia kemudian memacu kudanya bersama dengan anaknya, menyeberang kepada Imam Hussein. Dia memacu kudanya, begitu sampai di depannya Al-Hussein, dia loncat dari kudanya, dia sujud di depan Imam Hussein dan menangis berkata, wahai Imam, saya yang menyebabkan kamu ada di sini. Kalau saya tahu dari awal saya tidak melakukan ini. Ternyata kamu akan dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Saya ingin bertobat, saya ingin bersama denganmu. Masih ada tempat bagi saya, wahai Imam. Coba. Artinya belum pernah salat bersama dengan Al-Hussein. Belum pernah melakukan apa-apa. Cuma pada saat itu. Dan berkata, masih ada tempat bagi saya untuk bertaubat, untuk diampunkan dosanya. Al-Hussein mengatakan, wahai Al-Hur, Allah telah mengampuni dosamu. Diusap kepalanya. Dan ternyata setelah itu Al-Hur memacu kudanya menyerang pasukannya kembali, luar biasa. Ini dan termasuk salah satu di antara yang pertama mati dalam perang itu. Nah ini contoh yang paling konkret bahwa di akhir hayatnya bisa. Jadi Allah itu tidak pernah, intinya jangan pernah berputus asa, kata Allah. Dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53, Allah berfirman, wala yaqul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah menganiaya dirinya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Begitu juga kepada Nabi Yakub kepada anak-anaknya, la ta'asu min rahillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita bersyukur, Bu, karena kita masih hidup dan kita bisa mempelajari Al-Quran dengan seksama. Insya Allah Allah akan menerima kita. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada di chatroom. Baik, jemaah sekalian, kita ke chatroom. Pak Burhan. Sekian lama umat Islam diperbodohkan, betul. Namun umat Islam tetap akur dan taat kepada pihak yang memperbodohkan mereka. Apakah sememangnya umat Islam itu bodoh? Ya, kalau kita mengatakan bodoh, nggak enak ya, kasar ya. Tapi sepertinya begitu Pak Burhan. Ketika begini, terjadi pembodohan kalau ada orang yang mau dibodohi, kan begitu. Walaupun ada orang yang membodohi, tapi tidak ada yang mau dibodohi, kan tidak terjadi pembodohan. Sama dengan penipuan. Penipuan itu terjadi kalau ada yang mau menipu dan ada yang mau ditipu. Walaupun ada yang menipu, tapi kalau tidak ada yang mau ditipu, kan tidak terjadi penipuan. Walaupun ada orang yang mau melakukan pembodohan, tapi kalau tidak ada orang yang mau dibodohi, ya tidak terjadi pembodohan. Siapa yang mau dibodohi? Ya tentu orang bodoh. Nah, seperti itulah. Tetapi kita menggunakan bahasa yang lebih halus sedikit, yaitu umat Islam itu masih kurang pintar. Masih perlu meningkatkan kualitasnya, kualifikasi dirinya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.